Nah, memasuki tahun 2022, maka seperti orang naik mobil berjalan, ya kita ini perlu melihat kaca spion belakang. Oke ya, itu istilah bagus yang saudara David temukan dan saya setuju. Bayangkan mobil yang berjalan tanpa kaca spion kecil yang di dalam mobil, yang di tengah-tengah kaca depan itu. Saudara, kalau ada apa-apa di belakang, maka sangat bahaya setiap pengemudi yang tidak punya kaca intip belakang ini. Nah, kalau kita memperhatikan hidup Paulus di dalam Galatia pasal 1, sepertinya ada kontradiksi. Tadi saudara David menunjuk ayat Filipi 3, 13-16. Paulus berkata, aku gak mau menoleh ke belakang. Aku gak mau. Karena aku harus berlari ke depan kepada hadiah. Ini luar biasa saudara. Tapi aneh. Ya terima kasih An. Tapi aneh di Galatia pasal 1. Paulus menceritakan masa lalunya. Nah ini bukan untuk dia melawan atau menjilat ludahnya sendiri loh. Kan kamu berkata di Filipi 3. Nah ayo kita lihat Galatia pasal 1 sebentar. Saya akan lihat mulai ayat yang keberapa ya. Dan ini luar biasa saudara. Kalau kita mau hidup betul-betul dalam kehendak Tuhan. Ayat 11. Terima kasih An. Ayat 11. Nah ini kesaksian Paulus tentang masa lalunya. Saya akan baca ya. Bukan untuk mengingat. Ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Bahwa Injil ya, yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar, nah ini mulai di sini. Kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha untuk membinasakannya. Ini jahatnya Saulus. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Saudara, dalam lingkungan ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, memang Saulus ini orang yang termuda. Jenius. Nggak cuma cerdas. Nah, dia cerita siapa dia dahulu. Ya, saya ulangi ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Memang sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Memang dia hebat. Tetapi, nah ini titik baliknya. Ini titik baliknya. Tetapi, waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan. Jadi Paulus tahu walaupun dia sejahat itu, tapi dia sudah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini perang dalam hidup Paulus. Di dalam logikanya. Ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Perang besar di logikanya. Jadi dia nggak minta pertimbangan manusia, dia nggak minta pertimbangan Yohanes, Yakobus, Petrus, Filipus dan yang lain-lain murid-murid pertama itu, ya. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, Simon Petrus.
Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Stop dulu. Jadi 3 tahun itu saudara, Paulus itu perang mencuci otaknya sendiri. Saudara bayangkan, masih muda, jenius, dihargai di dalam agama Yahudi. Karena nggak ada di zaman itu orang semuda Saulus, tetapi menguasai hukum Taurat. Wih, seru. Maka itu kalau saudara baca surat surat Ibrani. Ya, kalau saudara baca kitab Ibrani, itu kitab yang paling sulit, nomor 2 setelah kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena di situ penjelasan Taurat diringkas hanya jadi 13 pasal ya di dalam Ibrani, tapi lengkap tentang gambar Yesus yang luar biasa. Betul Wawan? Kamu sudah dipilih loh sejak dalam kandungan ibumu, Wan. Ini anak saya dari Denpasar. Ayo kamu tetap semangat, jangan kalah lagi. Ini salah satu muridnya almarhum Andrew Chan di penjara Kerobokan, Bali. Dia juga muridnya saudara kita Arif ya. Nah, saya lanjutkan. Maka itu saudara, ketika dia sehebat itu, tiba-tiba hidupnya berbalik, mengasihi dan melayani yang dia benci, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, itu kan pertentangan otak, pertentangan batin yang berat sekali. Kalau saya pakai istilah Indonesia, berarti di kalangan orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, Saulus disebut, hei, kamu menjilat ludahmu sendiri. Wih, luar biasa. Jadi 3 tahun itu dia cuci otak, saudara. Mencuci otaknya sendiri, membuang yang lama yang dia lakukan. Dan dia percayai sampai begitu taatnya. Nah, kalau saudara pernah mendengar kisah hidup pendeta Yusuf Roni, sama, pembenci Kristen, akhirnya bertemu Tuhan Yesus dan jadi hamba Tuhan. Nah, cuci otaknya Yusuf Roni itu dalam penjara karena ditangkap karena penistaan agama. Itu tahun 70-an awal yang lalu. Wih, luar biasa saudara Yusuf Roni itu. Dia harus mencuci otaknya sendiri. Bagaimana dia berbalik? Nah, seperti itu Paulus. Lanjut, belum selesai. Jadi dia tahu betul, tidak ada yang sulit tapi karena ada Roh Kudus. Amin, Wawan. Papa senang sekali kamu berkata begitu. Jadi 3 tahun itu dia perang mencuci otaknya supaya yang baru itu bisa masuk. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria, Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Saudara, ini luar biasa. Saya senang memperhatikan ayat 22. Karena sebelumnya Saulus ini sangat terkenal di antara murid-murid Tuhan Yesus zaman itu. Ya, karena apa? Dari satu kota ke kota, Saulus ini mencari persekutuan-persekutuan murid-murid Yesus. Begitu dia dapat, dengan otoritas imam-imam dan ahli Taurat dari Yerusalem, dia menangkapi orang-orang itu. Jadi wajah Saulus ini sudah dikenal di antara jemaat Tuhan, murid-murid Yesus, saudara-saudara kita yang pertama di Yerusalem. Karena begitu sadisnya dia, masih ingat? Atas perintah dan seizinnya, Stefanus dirajam batu sampai mati. Itu atas perintah Saulus. Maka itu dia seperti orang gila. Aku yang membenci dia tadinya. Kenapa aku sekarang aku bisa mengasihi dia dan melayani dia? Kalau Saulus tidak menerima pernyataan yang begitu drastis dan radikal dalam hidupnya, orang pinter ini gak akan mau jadi hamba Tuhan. Ini luar biasa.
Oke. Puji Tuhan, bantu doa sekecil sio sedang opname. Ya, nanti kita berdoa ya. Nah, saudara perhatikan. Begitu dia jumpa Yesus, hati manusia batinianya diperbarui. Akhirnya nampak di wajahnya berubah juga. Sampai jemaat-jemaat Kristus di Yudea bisa nggak ngenali Saulus lagi. Saudara, ini yang Tuhan maksudkan. Kalau kita perlu kaca spion kecil di dalam mobil, dalam perjalanan kita, oke? Jangan lupa lihat ke belakang sesekali, jangan terus-terusan. Walaupun saya nggak bisa nyetir mobil, ya, tapi saya sering naik mobil. Perlu sekali kaca spion kecil di atas, di dalam mobil itu, untuk melihat di belakang ada apa. Jadi waktu Paulus menceritakan kembali di Galatia 1 ini tentang yang dulu, itu bukan dia ingin kembali ke masa lalu, tetapi dia mau mengingat kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Orang sekejam dia, orang sejahat dia, orang sesadis dia, haus darah, yaitu darah orang-orang kudus, murid-murid Yesus, berubah menjadi kekasih Tuhan Yesus dan menjadi pelayan Injil. Dan dia menceritakan, hidupku berubah total. Bukan cuma otakku yang berubah, tapi wajahku juga berubah, mencerminkan Yesus. Sampai murid-murid Yesus di Yudea nggak kenal lagi. Wih, keren sekali. Mari saudara meninggalkan tahun 2021. Tahun yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Saya nggak akan lupa Juli Agustus 2021, saya nggak akan lupa. Adalah 2 bulan yang sangat menyedihkan dan membuat saya tersayat-sayat hati saya. Karena di bulan Juli dan Agustus 21, tiap hari saya mendengar orang meninggal. Teman-teman baik saya, teman-teman hamba Tuhan. Bahkan ada 6 anak rohani saya meninggal karena COVID. Sampai bulan Juli Agustus itu saya takut. Kalau pagi-pagi mau buka HP takut. Mikir siapa lagi yang meninggal hari ini. Ngeri. Tapi hidup harus berjalan maju. Ayo semua kita yang masih dapat kesempatan untuk hidup ini, kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi kalau kita melihat ke spion, ke kaca kecil itu untuk lihat ke belakang, bukan berarti kita harus balik ke belakang, bukan. Untuk hati-hati, supaya kita tahu betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup ini, untuk menceritakan kembali kebaikan Tuhan. Banyak hal yang menyedihkan tahun 2020-2021, tapi untuk 2022, haleluya, ayo kita mempercayai Tuhan hal-hal yang besar. Kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang dikunjungi oleh saudara David dengan timnya dalam 2 minggu yang lalu, baik di Luwu, baik di Bulukumba, di Goa, baik di Toraja, ayo bangkit. Jangan sedih lagi, jangan terpuruk lagi, walaupun banyak kesulitan yang kita harus hadapi. Amin ya Janur, amin. Lanjutan, belum selesai Galatia 1. Nah, mari kita tanya pada hidup kita, ada perubahan apa di hidup kita ini, di wajah kita. Ayat 23. Mereka, yaitu jemaat-jemaat Kristus di Yudea itu, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya itu. Bayangkan, itu kesaksian Paulus ketika jahatnya dia. Tapi sekarang Tuhan ubahkan hidupnya. Sangat luar biasa. Haleluya. Terus. Ayat 24. Dan mereka memuliakan Tuhan karena aku. Udah habis kan perikop ini? Mereka memuliakan Tuhan
Maka itu saudara, sepahit apa tahun 2020, tahun 2021, sepahit apa, ayo kita tetap maju. Jadikan pelajaran apa yang sudah kita alami di tahun-tahun yang lalu. Tapi jangan fokus ke yang di belakang. Nanti kita bisa tabrakan dan nabrak orang. Kalau kita nggak fokus ke depan, ya sesekali kita boleh melihat ke belakang di kaca yang kecil itu. Tapi selebihnya tetap harus fokus ke tahun 2022 ini. Tuhan mau kerjakan apa di hidup kita masing-masing. Saya sangat percaya di tahun 2022 Bapa di surga menyediakan hal-hal yang besar yang kita nggak pernah tahu. Maka itu berapa waktu yang lalu saya sharing di sini. Itu sebabnya saudara, untuk tahun 2022 siapkan ember-ember besar di hidup kita. Siapkan tong-tong dan gentong-gentong yang besar. Siapkan kantong-kantong yang besar sebanyak-banyaknya. Nanti Bapa di surga akan mengisi yang kita siapkan itu. Hati yang luas, pikiran yang luas. Jangan pegang doktrin, kita nggak maju-maju. Doktrin jadi lebih sempit hidup ini. Ayo kita maju. Menyediakan yang kosong, yang besar-besar. Untuk Bapa kita isi apa saja yang mau dia isi buat hidup kita. Untuk menyatakan kemuliaannya di tahun 2022. Ayo bangkit. Nantikan dengan antusias. Nantikan dengan semangat. Nantikan dengan penuh kepercayaan. Dia menyediakan perkara-perkara besar yang sudah siap untuk kita. Yeremia 33. Kita lihat Yeremia 33. Terima kasih Papa untuk kaca intip belakang, kaca spion ini. Terima kasih. Yeremia 33 mulai ayat yang ketiga. Ya, ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Ya, terima kasih Papa untuk perjanjian yang luar biasa. Cobaan berapa terjemahan? Ini satu ayat saja. Yeremia 33 ayat 3. Berapa terjemahan? Oke. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak. Maaf. Saya ulangi Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Ayat ini, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tersembunyi yang tidak kamu ketahui. TL, terjemahan lama. Berserulah olehmu kepadaku, maka aku kelak menyaut kepadamu, dan aku akan memberitahu kepadamu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang terlindung yang tiada kau ketahui. BIS, terima kasih Bapak untuk hal yang dahsyat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut. Akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kamu ketahui. MLT. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. FHY-nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami antusias menantikan perkara-perkara besar yang belum kami tahu, yang belum kami fahami. Terima kasih. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab serta memberitahukan kepadamu rahasia mengenai perkara. Saya ulangi, FHYH. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab serta memberitahukan kepadamu rahasia mengenai perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui dan tidak dapat kau pahami. Nah,
Awas, kalau ada yang bertanya kepada saya, Koden, jadi apa itu perkara-perkara besar? Jawaban saya, ya saya juga belum tahu. Itu masih rahasia Tuhan kok. Ngerti jawaban saya? Jadi saudara dan saya harus menunggu perkara-perkara besar yang tersembunyi, hal-hal yang sulit kita pikirkan. Saudara, kalau mulai hari ini, sebelum tahun ini lewat, ada 2 kaca, 1 kaca kecil yang sesekali kita lihat ke belakang. Tapi jangan lupa kaca yang besar yang di bagian depan. Untuk melihat ke depan, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan fokus ke kemarin, jangan fokus ke yang lalu. Maaf, bahkan kalau ada di antara kita yang sedang bergabung di Zoom, Instagram, di Facebook, dan di rekaman audio, yang ada keluarga yang meninggal. Ada teman baik saya, saudara, dalam 8 hari 3 anggota keluarga meninggal. 1, mamanya pertama kali. Saya memakamkan mamanya. Ada di pemakaman San Diego Hills. 4 hari kemudian kakaknya. 3 hari kemudian papanya. Semuanya gara-gara COVID. Saya nggak bisa bayangkan betapa sedihnya. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberi kekuatan buat keluarga itu dan buat kami semua. Ayo, mulai hari ini kita betul-betul hidup di dalam kebenaran yang Tuhan percayakan. Yang kita nggak bisa memahami, kita nggak bisa ngerti. Maka itu perlu persiapan hati kita. Wih, terima kasih Bapak. Saudara, kalau COVID-19 bisa merubah dunia sekacau ini, saudara percaya nggak? Kalau Roh Kudus bekerja di hidup kita, dunia pun akan mengalami perubahan ke arah yang positif dan perubahan yang besar. Coba renungkan. Kalau COVID-19 bisa merubah dunia dengan hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, maka kita harus percaya pekerjaan Roh Kudus akan lebih hebat lagi untuk membawa perubahan-perubahan yang luar biasa di dunia ini lewat saudara dan lewat saya. Maka itu ayo kita dengan penuh semangat meninggalkan tahun ini. Amin ya Syung. Woi, luar biasa. Ayo kita menantikan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yes, Janur Jiang. Iya. Ada hal yang Tuhan sembunyikan. Ini yang Tuhan mau. Ya Venice, ayo kita menyiapkan ini yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Yesaya 9, saudara. Yesaya 9. Ada ayat yang luar biasa. Tuhan melaksanakan ini karena Dia cemburu. Yesaya 9. Ayat yang ke-6. Ya, yang ikut kemarin pagi Zoom-nya dengan alumni Petra Surabaya, kita bahas sampai ayat yang ke-5. Ya. Nah, sekarang ayat yang ke-6. Di sini tujuan, kalau di layar ayat 7. Nah, saudara lihat ini. Besar kekuasaannya. Haleluya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Wih, di takhta Daud enggak akan berkesudahan damai sejahtera. 2 tahun ini dunia dihantui, diteror dengan COVID-19. Dengan macam-macam jenisnya variannya. Sekarang Omikron 0 kecil itu sudahlah, biarin semau-maunya. Ya, nanti kita lihat kalimat berikutnya, kalimat terakhir di ayat 6 Yesaya 9 ini. Hari ini Tuhan menyiapkan damai sejahtera
lewat kita semua. Oi, dari Brisbane. Betul Ivan? Seperti nyetir mobil, fokus ke depan. Sesekali lihat spion ke belakang. Betul. Itu yang kita bahas dari tadi itu. Saudara, lihat ini. Oke, saya baca ini dulu ya. Nah, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Dan di dalam kerajaannya. Kerajaan surga. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara lihat, ini doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan supaya gereja berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Saudara, lihat ini. Nah, terus. Oh, terima kasih Bapak. Jadi ada fondasi, ada dasar yang kokoh di dalam kerajaan damai, kerajaan Yesus Kristus dari damai itu, yaitu dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa dia buat ini? Wih, kalimat terakhir ayat 6 ini. Kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan cemburu. 2 tahun dunia diobrak-abrik oleh COVID-19. Saya percaya lewat ayat ini, Tuhan cemburu. Karena miliknya dihancurkan. Dunia ini dihancurkan. Amin, Senta. Betul, 2021 benar-benar tahun yang luar biasa. Penyertaan perlindungan Tuhan yang ajaib kami alami. Bulan Juli, bulan yang ngeri. Tapi kami bisa menang dari COVID. Haleluya. Terjemahan lain ada. Coba ayat 7 ini, ayat 6. Ya, kita lihat berapa terjemahan. Ayat ini. Peningkatan pemerintahan dan perdamaiannya tidak akan berakhir. Atas takhta Daud dan atas kerajaannya. Untuk melindungi dan menopang kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran. Mulai hari ini. Haleluya. Ada kata. Itu sampai selama-lamanya. Kecemburuan Yahweh semesta alam akan membuat hal ini terjadi. Terima kasih Papa. Engkau cemburu kepada COVID-19 buatan setan itu. Engkau cemburu. Maka itu Papa akan berbuat sesuatu karena cemburu. Dan perbuatan Papa di surga untuk membuat dunia ini berubah. Itu harus lewat saudara dan lewat saya. Catat ini. Karena Tuhan gak pernah mau kerja sendiri. Dia selalu melibatkan kita, teman sekerjanya, rekan sekerjanya, gerejanya. PIS. Ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahnya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Yahweh yang maha kuasa pasti melaksanakannya. Silakan Tuhan, silakan. Kami menantikan di 2022. Sudah cukup dunia ini menderita. Cukup. Ini waktunya Papa balas dendam. Terima kasih Tuhan. FIYH, pemerintahnya akan semakin luas. Penuh damai sejahtera dan kekal. Tidak berkesudahan. Ia akan memerintah dengan sempurna, adil dan benar. Dari atas takhta Daud nenek moyang. Ia akan menghadirkan keadilan. Dan keadilan yang sejati. Haleluya. Untuk segala bangsa di dunia. Perhatikan kalimat terakhir. Semua ini akan terjadi. Karena Yahweh semesta alam telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukannya. Wih, dahsyat sekali Papa di surga ini. MELT an, lihat itu MELT, luar biasa. MELT itu Ronald ya. Nah ini, udah ya. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera, kebahagiaan berkesudahan di atas takhta Daud dan di atas kerajaannya untuk meneguhkan dan mendukungnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dengan kecemburuan Yahweh semesta alam
akan melakukannya. Selabir, ada kata meluap-luap. Pemerintahnya serta damai tidak akan ada habisnya atas tahta Daud dan atas kerajaannya. Ia akan mengokohkan dan menopangnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecintaan Tuhan Yahweh semesta alam yang meluap-luap bagi umatnya akan membuat hal ini terwujud. Papa, jadilah seperti yang Papa katakan untuk tahun 2022. Terima kasih. Firman-Mu makin digenapi. Terima kasih, Papa. Kemenangan akan dialami lewat orang-orang benar milik-Mu. Dan apa yang Papa kerjakan lewat kami akan mempengaruhi yang lain-lain. Wih, luar biasa. Maka itu ayo kita siap. Dari Manokwari, ya ini tahun ketiga dari COVID. Nah, tahun ketiga pasti Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Kita menunggu di sini menyaksikannya. Ayo, gak cuma menunggu menyaksikan, nah, tapi kita terlibat. Dan kita akan dilibatkan oleh Tuhan kita. Untuk membuat dunia ini menjadi seperti surga. Jadilah kehendak-Mu, Papa. Apa yang Papa mau atas kehidupan ini. Wih, sungguh-sungguh dahsyat Tuhan kita. Luar biasa apa yang Dia sedang siapkan untuk kita di tahun yang akan datang ini. Asal hidup kita tetap taat dan tetap benar di hadapan Dia. Nah, terima kasih David. Karena David memilih tema yang luar biasa hari ini untuk kita pelajari. Rekan-rekan yang masih terpuruk di hari-hari ini. Rekan-rekan yang masih berjuang untuk bangun kembali dari kejatuhan di tahun ini. Ayo kita bangkit. Ada harapan, ada harapan. Ketika saudara David dengan timnya kemarin pulang dari 2 minggu perjalanan Luwu, Toraja sampai ke Goa, saya bilang, Faith, ajak hamba-hamba Tuhan itu untuk ikut Zoom kita yang hampir tiap hari ini. Katanya ada beberapa. Puji Tuhan. Kalau ikut, ayo rekan-rekan yang terpuruk bangkit ya. Ada harapan buat tahun depan, ada harapan. Saya mau baca ini, ada komen dari Siantar. Iya. Oh dari Nabire. Terima kasih dari pembukaan pengajaran pagi ini. Saya mendapat banyak hal. Saya nggak bisa lanjut karena harus ke bandara mau balik ke Nabire. Oh dari mana kamu, Vin? Ya, menjadi berkat. Dari Siantar. Harus 2022 harus menjadi lebih baik. Dan siap jadi jawaban doa untuk orang lain. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau ada yang terpuruk di tahun 2020, tahun 2021, hari ini bangkit. Ada janji Papa kita yang luar biasa. Cuma ngintip sebentar apa yang sudah terjadi di tahun lalu. Tapi jangan lihat terus ke belakang. Bisa bahaya nanti. Bisa celaka kita nanti. Terima kasih Papa untuk janji yang luar biasa itu. Yusuf adalah seorang yang paling pahit setelah Ayub hidupnya. Kalau kita membaca hidup Yusuf, maka orang yang paling pahit hidupnya di seluruh perjanjian lama itu pertama kali Ayub. Tapi yang kedua itu Yusuf, saudara. Betul, ini ada komen. Yes, amin, luar biasa, siapkan diri, dahsyat, sehingga kami bisa lebih tahu harapan baru, amin. Penderitaan Yusuf gak main-main karena kejahatan kakak-kakaknya, karena kebencian kakak-kakaknya. Tapi dia gak mau kalah. Amin, ada komen dari Rosman. COVID hanya bisa dikalahkan oleh Abba Yahweh yang tetap pegang kendali atas gerejanya, atas kota kita, atas bangsa kita, atas bumi ini. Amin. Betul. Ayo kita bangkit itu. Betul. Anak saya dari Bali. Kita perlu spion untuk berhati-hati agar tidak tertabrak. Tapi kalau mata kita terus terpaku dengan spion kecil itu, maka kita nggak bisa maju. Benar. Kejadian 45. Mari kita lihat ayat ini. Ayo. Istri-istri yang mengalami sakit hati, disakiti suami sepanjang tahun ini. Jangan terus sakit hati. Ampuni suamimu. Mau balik atau tidak urusan nanti. Yang penting hatimu beres di hadapan Tuhan para istri.
Begitu pula sebaliknya, kalau ada suami dikecewakan istri, ampuni istri. Tetap lihat ke depan, maju. Ada yang bangkrut usahanya selama tahun ini, nggak apa-apa, maju lagi, masih ada harapan. Banyak kesaksian orang-orang yang pernah bangkrut tapi kan sukses lagi. Apalagi kita bersama dengan Tuhan. Mulai ayat yang pertama, ya, Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Jadi Yusuf hanya mau ber-13 dengan 10 kakak dan 1 adik, yaitu Benyamin dan dia. Jadi Yusuf tidak mau ada orang lain di dalam istananya, maka itu disuruh keluar semua. Dia hanya mau ber-13 kakak beradik ini. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Nah, ini yang orang sound, ya, yang pegang sound system, orang yang suka nyanyi, mikrofon. Saya itu bingung dengan ayat ini. Memang kita tidak pernah tahu wilayah Mesir seluas apa zaman itu. Tapi percaya enggak? Pasti seluas Balikpapan kira-kira. Dan kita enggak pernah tahu berapa besar istananya Firaun. Tapi kalau kita melihat piramid-piramid dan kuburan-kuburan raja-raja Mesir segede itu, pasti istana Firaun itu lebih gede. Ini loh yang saya bingung. Jadi Yusuf itu nangis pakai mikrofon dan sound system merek apa. Sampai seluruh orang Mesir dengar dan seluruh isi istana Firaun dengar. Ngeri nggak nangisnya ini? Oh, Jackie baru gabung, Jack. Bagaimana kabar saudara kita, hamba Tuhan yang jatuh kemarin? Mungkin bisa di-chatting di Facebook ini, Jack. Tadi Papa sempat umumkan sedikit ke saudara kita. Mengapa Yusuf bisa menangis sekeras itu? Terus lihat ayat ketiga, saya baca dulu. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidup kah Papa? Aduh saudara. Yang ditanya pertama kali Yakub, papanya Yusuf masih hidup enggak? Ayo kita hitung ya. Ayat berapa? Ayat 6. Ini kita ngitung angka. Karena 2 tahun, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Jadi waktu Yusuf ngaku kepada kakak-kakaknya, itu baru 2 tahun kelaparan. Dan selama 5 tahun lagi tidak akan ada orang membajak atau menuai. Oke, 2 tahun kelaparan. Berapa tahun kelimpahan? 7 tahun. Berarti Yusuf sudah 9 tahun jadi raja di Mesir. Oke. Kejadian 41 menuliskan Yusuf jadi raja itu umur 30. Jadi hari itu waktu dia ngaku, maka umur Yusuf 39 tahun. Mundur lagi. Umur berapa Yusuf dibawa ke Mesir? Kejadian 37. Yusuf umur 17 tahun. Oke. Sekarang kita hitung. Dari umur 17 sampai umur 39. Jadi berapa tahun dia nggak ketemu ayahnya, nggak ketemu kakak-kakaknya, nggak ketemu adiknya. Cepat. 17 ke 39. 22 tahun. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, nggak ada Facebook. Jadi Yusuf nggak pernah tahu kabar bapaknya. Maka itu ketika dia bisa mengaku kepada kakak-kakaknya, akulah Yusuf, adikmu yang kamu jual itu. Pantas nangisnya meledak. Sampai seluruh Mesir dan seluruh isi istana Firaun dengar nangisnya itu. Karena dia menjerit.
Pertanyaan pertama, papa masih hidup nggak? Papa masih hidup nggak? Aduh, saudara bisa bayangkan. Ayo kita jujur. Kalau Yusuf hanya melihat spion kecil yang di dalam mobil itu selalu menoleh ke belakang, saudara sadar nggak? Yusuf nggak akan jadi raja. Hidupnya pasti kepahitan. Sudah disiksa oleh 10 kakak, difitnah habis-habisan oleh istri Potifar. Saudara pernah bayangkan, maaf ya saya ngomongin, saudara pernah ketemu ada orang yang hidupnya pahit betul? Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Kalau ada orang hidupnya pahit, saudara tahu nggak? Wajahnya pasti jelek. Aduh, maafkan saya ngomong ini. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Wajahnya pasti ikut jelek juga. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus. Sampai wajahnya berubah. Sehingga orang jemaat di Yudea nggak kenal dia. Bentar ya. Oh, luar biasa. Ayo jujur. Meninggalkan tahun 2021. Kalau masih ada kepahitan di hati kita, maka saudara dan saya tidak bisa menikmati keindahan Tuhan di tahun 2022. Haleluya, ada kesaksian dari Bali, luar biasa. Beberapa hari ini Papa di surga berbicara dan menguatkan dan diteguhkan dengan khotbah Papa yang persis seperti khotbah hari ini tentang spion. Puji Tuhan, nak. Ayo, Yusuf tidak mau terpaku dengan spion kecil itu melihat ke masa lalunya yang pahit. Tidak. Maka itu Yusuf bisa menang jadi orang hebat. Saudara, tangisan itu merupakan bukti dia mengampuni. Dari mana saya tahu bisa mengampuni? Lihat, kembalian ke Kejadian 45. Papa, kami mau belajar. Untuk meninggalkan tahun 2021. Kami nggak mau hanya melihat ke kaca kecil itu. Tapi kamu melihat ke depan. Saya kembali ke ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Papa? Lihat, ini loh yang saya mau belajar. Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya. Ayo. Oh, ada yang komen di Facebook. Supaya wajahnya cerah, pakai password rela. Betul. Rela dikhianati, rela disakiti, rela difitnah, rela ditipu, rela semuanya, nggak apa-apa. Untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Oh, puji Tuhan, ada yang kesaksian. Pastor, saya sudah ampuni mertua dan suami saya. Puji Tuhan, bisa mengampuni itu lega. Ayo lihat ke depan. Oke. Tetapi saudara tidak menjawabnya. Saya tanya, mengapa kakak-kakaknya nggak jawab? Kan Yusuf berkata, akulah Yusuf. Ternyata ditulis, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Wih, ngeri saudara. Mereka nggak percaya. Karena mereka takut ya pasti dibunuh kita nanti. Lihat ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, masih belum percaya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tegas, jelas, akurat. Kamu yang jual aku ke Mesir. Dia ingat masa lalunya. Tapi dia nggak fokus kepada masa lalu, pada kaca spion. Dia harus maju. Nah, lihat ayat 5. Ini menunjukkan Yusuf lihat ke depan. Tetapi sekarang kakak-kakakku, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini.
Betul, ada yang komen Yusuf itu legowo. Ada yang komen di Instagram, passwordnya ikhlas. Betul. Ayo saudara, kita tinggalkan tahun 2021 dengan penuh kemenangan, rela, legowo. Ya, jangan menyalahkan si A, si B. Jangan, ayo kita maju ke depan. Melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa ini. Ingat, Yusuf berkata, jangan menyesali diri. Jangan bersusah hati. Walaupun kamu menjual aku ke sini. Dia sadar apa yang dibuat oleh kakak-kakaknya. Terima kasih Bapak. Terus dia ngomong begini saudara. Inilah bukti bahwa Yusuf nggak terpaku di kaca kecil itu. Tapi dia mau lihat ke depan. Sebentar-sebentar dia bisa lihat ke belakang. Maka itu dia bisa berkata, ini loh, jangan menyesali diri. Jangan bersusah hati. Karena kamu menjual aku ke sini. Nah itu artinya dia nengok ke kaca kecil itu. Sebab, nah ini kaca besarnya yang Yusuf lihat. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Wih, luar biasa. Saudara lihat, dia sadar bahwa Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya. Betul, ada komen konsentrasi kepada kebaikan Tuhan. Betul. Tapi dia bisa ngomong, Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Wih, ini luar biasa saudara. Dari Kudus ada komen, kaca mobil depan lebih besar dari kaca spion. Pengharapan kita lebih besar dalam Kristus daripada masa lalu kita. Setuju Fendi? Ingat itu. Kaca yang besar. Itulah harapan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang besar di depan kita. Ayo. Ya, ada komen lagi dari Denpasar. Enggak cuma mengampuni orang lain. Harus mengampuni diri sendiri. Dan berdamai dengan diri sendiri. Betul. Karena ada orang-orang yang kecewa. Seperti kakak-kakaknya Daud ini kecewa. Karena dia nyesel. Aduh, kenapa aku jual adikku? Ternyata adiknya ini luar biasa. Saudara, inilah janji yang Papa sediakan buat kita. Bayangkan kalau nggak ada Yusuf, punah orang Israel. Saya ulangi, kalau nggak ada Yusuf, punah orang Israel itu. Betul-betul punah. Wih, ngeri sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan utus Yusuf. Tapi lewat penderitaan yang luar biasa. Rekan-rekan, hamba Tuhan. Saudara-saudara, percayalah, keterpurukan kita di tahun 2021 akan Tuhan jadikan sebagai batu pijakan untuk kita bisa melompat ke yang lebih tinggi lagi. Saya ulangi, keterpurukan kita dengan sebab apa saja di tahun ini atau tahun-tahun yang lalu, jangan tinggal di keterpurukan itu, jangan tinggal di dalam kesedihan-kesedihan itu. Ayo bangkit. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Maka itu penting sekali kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kita masing-masing. Jadi pilihan ada di tangan kita sendiri. Saya ulangi, pilihan ada di tangan kita sendiri. Ada komen dari Palu, saya mau baca ini. Komen bagus. Ya. Jangan marah bila terjadi sesuatu pada kita saat ini. Karena Tuhan pasti mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan di depan kita. Amin. Wih, hebat sekali apa yang Tuhan janjikan lewat kita, anak-anaknya. Jadi percaya saudara, di tahun yang akan datang ini perkara-perkara besar Tuhan siapkan. Yang kita belum tahu, tapi Dia sediakan. Terima kasih Bapak. Asal hidup kita setuju terus dengan firman Tuhan. Asal hidup kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Asal hidup kita
terus ikuti kehendaknya. David, ada yang memberi masukan bagus. Thanks Pak David yang telah pilih tema ini sehingga kami semua dapat pewahyuan yang dibukakan tentang firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Bersiap untuk bisa menerima kedahsyatan di 2022. Bangkit, lakukan. Amin. Dari Yanawati Sajarwo. Ya, saya nggak tahu, maaf. Wih, inilah janji Tuhan untuk kita semuanya. Satu ayat terakhir. Semua kita pasti bisa. Pasti bisa. Apapun yang terjadi. Ikhlas bersyukur, betul. Ya. Filipi 4 ayat 13. Terima kasih Bapak. Dari Lawang ada komen benar. Kalau mau move on, belajar untuk menerima kekurangan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Dan memulai hal yang baru dengan melangkah lebih dulu dari kita untuk melupakan dan mengampuni. Melepaskan luka dan kecewa kepada Bapa. Biar semua kesalahan orang lain memberi kita luka, itu jadi urusannya Tuhan. Amin. Oke. Ya, jelas ya. Filipi 3 ayat 13. Ayo semua kita memperhatikan firman ini. Segala perkara. Renungkan. Segala perkara. Berarti tidak ada satupun yang tidak ada di dalamnya. Oke? Segala perkara. Luar biasa Tuhan kita. Jadi nggak ada alasan untuk saudara dan saya tidak menghidupi firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Halo. Ayo kita hidup sungguh-sungguh dengan kebenaran ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Jadi nggak ada alasan ya untuk kita kalah dan jatuh dalam dosa. Saya ulangi, tidak ada alasan. Semua kita pasti bisa. Terima kasih Bapak. Kami siapkan tinggalkan tahun ini dengan semua hal yang tidak enak. Terima kasih untuk saudara-saudara yang Tuhan izinkan membentuk kami sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk COVID-19 yang memurnikan iman dan hidup kami, hidup pelayanan kami. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk janji Bapak di tahun 2022. Lewat kami, bumi akan keberkatan dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami siap. Roh Kudus, terima kasih bahwa Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan kepada kami semuanya untuk sanggup melakukan semua yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Woi, ada anak saya, Emil Aritona. Matur sembah suwun. Tuhan Yesus dikuatkan berlipat-lipat untuk perkara yang hari-hari ini sedang dihadapi. Suwun Papa dan Pak David untuk temanya. David, sudah banyak yang komen itu. Oh, puji Tuhan Ibu Hana, Pardede. Sama seperti renungan saya tadi pagi, puji Tuhan. Oh, ada istilah bagus dari Lawang. Pasti bisa asalkan kita mau. Not if or I will, but tapi I want and I can to accept and forgive. Amin, puji Tuhan. Jadi pasti bisa. Ya, harus mau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya untuk hal-hal yang luar biasa ini. Selamat menjadi pelaku firman. Sesekali lihat spion kecil untuk ingat masa lalu, untuk bangkit tapi bukan untuk terpuruk, dan ke depan ada harapan lebih besar lagi. Puji Tuhan. Kalau ada di antara kita nggak ketemu lagi dengan saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Kalau sudah sibuk, kalau masih ada waktu berapa hari ini kita bisa belajar lagi. Shalom, puji Tuhan.